لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, para sedherek-sedherek, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar Muhammadiyah cabang Lamongan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan. Kesehatan dan kesempatan. Kita syukuri, mudah-mudahan Allah akan selalu menambah dan menambah nikmat-nikmat tersebut. Dan alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini dalam keadaan hujan. Hujan alhamdulillah, terang juga alhamdulillah. Jangan sampai ada yang ngersulo. Udah naik. Enggak. Ya. Alhamdulillah kita diberikan anugerah oleh Allah yang berupa hujan ini. Mudah-mudahan hujan yang diberikan Allah akan membawa kebaikan-kebaikan, membawa manfaat sesuai dengan doa kita. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah itu hujan yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi sudah disampaikan bahwa Rabu kedua adalah beliau Al-Ustadz Dr. Andes Haji Sufandi, tapi karena kondisi maka saya yang menggantikan maju. Jadi mestinya Rabu ketiga maju menjadi Rabu kedua. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Ghazwatul Ahzab. Kalau kita mendengar Al-Ahzab berarti kita juga akan memahami tentang surah Al-Ahzab. Ya, begitu. Tetapi sebelumnya saya ingin menyelesaikan pertemuan yang lalu, masih ada sedikit yang belum kita bahas, maka ini harus kita selesaikan dulu. Yang terkait dengan haditsul ifki, terkait dengan berita bohong. Berita bohong. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mendengar berita bohong seperti itu, akal kita mesti menolak. Kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, tuduhan selingkuh, ini adalah tuduhan yang sangat keji. Dan ini kalau kita sebagai umat Muhammad ini yang berakal sehat, insya Allah kita pasti menolak. Tidak mungkin
Tidak mungkin Aisyah melakukan seperti itu. Tidak mungkin. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah ummahatul mukminin. Ibunya orang-orang mukmin. Ibunya orang-orang mukmin pasti akan memberikan contoh-contoh yang terbaik. Kita pasti akan menolak itu. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini oh ya. Aisyah setelah izin kepada Rasulullah, bolehkah aku pindah ke rumah ibuku? Maka Rasulullah mengizinkan, boleh saja. Rasulullah bersikap dingin kepada sang istri Aisyah radhiyallahu anha. Setelah di rumah ibunda, pada suatu malam maka Aisyah, ini cerita beliau, aku keluar untuk buang hajat. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa masyarakat Arab pada waktu itu belum mempunyai WC. Jadi kalau buang hajat itu harus keluar. Saya juga teringat di daerah Lamongan ini, di suatu daerah, tidak saya sebutkan daerahnya, biar tidak tersinggung. Itu juga begitu, belum punya WC. WC-nya masih di atas tambak. Di atas tambak. Nah, kalau tambaknya kering, itu harus mencari tempat-tempat yang aman. Nah, begitu, aman dari penglihatan orang banyak. Nah, ini tahun-tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 78, 80 itu masih seperti itu. Apalagi tahun-tahun pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau Aisyah radhiyallahu anha keluar untuk buang hajat itu bersama Ummu Mistah. Nah, di saat kami berjalan tiba-tiba kakinya terantuk batu, kesandung hingga kesakitan dan terlontar ucapan dari mulutnya, ini Ummu Mistah, celaka si Mistah. Jadi ibunya Mistah ini mengucapkan ucapan celaka si Mistah. Iya, aku tegur. Aisyah radhiyallahu anha menegur, alangkah buruknya ucapanmu itu mengenai seorang dari kaum muhajirin yang turut serta dalam perang Badar. Mistah itu adalah termasuk pejuang, termasuk orang muhajirin, kaum muhajirin yang ikut di dalam perang Badar. Tapi dikatakan celaka si Mistah. Nah, kemudian si Ummu Mistah melanjutkan, hai putri Abu Bakar, apakah Anda tidak mendengar berita itu? Tanya Ummu Mistah. Aku balik bertanya, kabar apa? Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Ia lalu memberitahukan kepadaku kabar bohong, yakni tuduhan selingkuh yang didesas-desuskan orang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan ceritanya, persoalan itu dibesar-besarkan. Nah, ini biang keladinya, biang keroknya, dibesar-besarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemarin sudah banyak kita ceritakan. Dan mengenai orang ini, banyak turun-turun ayat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dibesar-besarkan persoalan itu di kalangan orang-orang Khazraj. Nah, Mistah, Himnah itu adalah adik kandung daripada Zainab. Jadi Himnah binti Jahsh, adik kandung dari Zainab binti Jahsh. Yang mana Zainab binti Jahsh itu adalah salah seorang istri Rasulullah. Nah, ini. Nah, di antara para wanita anggota keluarga Nabi, tidak ada yang iri, tidak ada yang iri hati terhadap kedudukan di sisi beliau, kecuali Himnah. Nah, Himnah ini ya agak iri ini ya, dengan Aisyah. Kalau Zainab binti Jahsh istri Rasulullah tidak mungkin, karena
Zainab adalah tekun beribadah. Dia tidak mungkin berkata selain perkataan-perkataan yang serba baik. Maka yang ikut menyebarkan berita bohong itu adalah Himnah. Himnah itulah yang menyampaikan berita bohong kepada kakak perempuannya, sehingga merasa sangat terganggu karenanya. Jadi Aisyah sangat terganggu dengan berita itu. Nah, kemudian Aisyah sangat sedih. Rasulullah juga bersifat atau bersikap dingin kepada Aisyah, sangat sedih dengan peristiwa itu. Aisyah menderita sakit lebih dari 20 hari, tapi setelah itu sudah mendingan, agak sembuh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kasus seperti itu menurunkan wahyu. Wahyunya yaitu berisi tentang membersihkan diri Aisyah dari tuduhan yang sangat keji itu. Nah, ini. Jadi kalau sudah turun wahyu berarti jelas permasalahan. Berita-berita bohong, hoak-hoak itu kalau belum turun wahyu, orang masih terbawa. Orang-orang awam ya bisa ditelan mentah-mentah itu berita itu. Ya ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang 50% percaya. Iya tak, bener tak. Begitu, desas-desus di masyarakat. Nah, inilah turunlah wahyu yang mana intinya adalah untuk membersihkan diri Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang sangat keji. Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, gembiralah. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan wahyunya membuktikan engkau tidak bersalah." Kemudian aku menyahut, kata Aisyah, "Alhamdulillah." Aisyah langsung menyahut, "Alhamdulillah." Kemudian beliau keluar untuk menyampaikan firman Allah itu kepada orang banyak. Firman Allah itu adalah Al-Quran surah An-Nur ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Ya orang-orang Islam. Tapi ada yang tokoh munafik. Dia mengaku-ngaku Islam yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang sebetulnya menyebarkan berita hoak itu. Ya, kemudian masyarakat banyak yang terbawa, terjadi desas-desus. Ya. Jadi dari golongan orang-orang Islam juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu sebetulnya jangan dimaknai itu adalah buruk, tidak, tapi itu baik. Karena Allah menguji di situ. Menguji tentang kesabaran. Oleh karena itu sabar itu luar biasa. Orang yang sabar, apalagi sabar menghadapi cobaan yang seperti itu akan diberikan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Akan dibalas dengan bighairi hisab. Ini orang-orang yang sabar. Maka di balik itu adalah sebetulnya ada kebaikan. Karena akan mendapatkan pahala kesabaran tadi gitu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Yang menyebarkan berita bohong itu nanti juga akan menerima akibatnya. Jangan dikira menyebarkan berita bohong itu selamat. Yo nek donyane selamat, semacam
Abdullah bin Ubay. Tapi nanti di akhirat tidak akan bisa lepas. Tidak akan bisa lepas. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, jadi dari penyebar berita bohong tadi, sopo sing paling nemen, nah begitu, dia mendapat azab yang besar pula. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjatuhkan hukuman had. Menjatuhkan hukuman cambuk. Jadi orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu ada pasalnya. Kalau sekarang ini ada pasalnya. Pasalnya tidak hafal saya. Pasal berapa? Gurung sempat ngapal no, kalau yang menyebarkan berita bohong. Ini ada hadnya. Di dalam hukum Islam ada hadnya. Dihukum cambuk. Yang terbukti menyebarluaskan tuduhan palsu tersebut. Siapa saja orangnya? Yaitu Hasan bin Harith, Mistah, dan Himnah. Jadi ini. Jadi Mistah itu juga termasuk menyebarkan. Himnah juga termasuk menyebarkan. Tapi suatu hal yang mengherankan, justru Abdullah bin Ubay bin Salul itu selamat. Selamat, padahal dia biang keladinya dari fitnah tersebut. Tapi dia selamat. Lolos dari hukuman. Karena dia sudah mengetahui apa sih akibat yang saya lakukan ini. Maka dia sudah siap-siap untuk menyelamatkan diri. Jadi dia selamat tapi menimpakan musibah itu kepada orang lain. Dia lolos. Ini kalau orang Jawa bilang koyok welut gitu. Welut itu cek kurang licin duwe uli. Welut duwe uli tambah wis gak kena dicekel blas. Lolos wae gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian menurut Ibnul Qayyim ini pendapatnya disepakati atau dicondongi oleh Muhammad Al-Ghazali yang menulis kitab Fiqhus Sirah. Condong dengan pendapat Ibnul Qayyim bahwa peristiwa haditsul ifki ini kurang alif lam dan gerakan militer terhadap Bani Al-Mustalik terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, yaitu sebelum pasukan Ahzab kaum musyrikin yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi bergerak menyerang Madinah. Dalam peristiwa yang disebut perang Ahzab atau disebut perang Khandaq. Tapi ada pendapat yang sesudah perang Ahzab, tapi setelah di cross check itu tidak cocok. Yang cocok adalah pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa haditsul ifki itu terjadi sebelum terjadinya perang Ahzab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan Ghazwatul Ahzab. Ghazwah itu artinya perang. Perang Ahzab. Ahzab itu jamak. Al-Ahzab itu jamak dari khizib. Khizbun artinya golongan. Kalau Al-Ahzab itu golongan-golongan. Berarti golongan-golongan yang bergabung. Tapi saya bagi ini bagian satu. Bagian satu. Satu kali pertemuan rasanya tidak selesai. Saya bikin materi. Poin-poin yang akan disampaikan adalah yang pertama waktu dan tempatnya, yang kedua sebab-sebabnya, yang ketiga persekongkolan Yahudi dengan musyrikin Quraisy, kemudian yang keempat golongan yang tergabung di dalam persekongkolan, yang kelima pendeta Yahudi meyakinkan kaum musyrikin, yang keenam langkah-langkah kaum muslimin membela Islam, yang ketujuh adalah gaya kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, model kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, waktu dan tempatnya. Waktunya adalah di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di bulan Syawal. Tempatnya adalah di sekitar kota Madinah. Teristimewa di bagian utara kota Madinah.
Kemudian sebab-sebabnya. Peperangan Ahzab atau golongan-golongan, ya, sesuai dengan namanya, adalah gabungan dari golongan-golongan yang berkumpul. Dari golongan sana, dari golongan sini, dengan satu tujuan, yaitu menumpas Islam dan kaum muslimin. Itu pokoknya, menumpas Islam dan kaum muslimin. Kemudian sebab-sebabnya, yang pertama adalah kaum kafir telah yakin bahwa mereka tidak akan sanggup mengalahkan Islam. Dia sudah memperhitungkan, gak mungkin akan mengalahkan Islam, gak mungkin. Kalau sendirian, kalau sendiri-sendiri tidak mungkin. Yang kedua, mereka harus membuat satu kekuatan yang terpadu dalam satu front. C, atau yang ketiga, sudah setahun kaum kafir, kaum musyrikin tidak menepati tantangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum meninggalkan arena Uhud, medan perang Uhud, dia sudah menantang Nabi Muhammad SAW akan kembali untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, akan menyerang Islam dan kaum muslimin. Nah, ini sudah setahun tantangannya itu tidak ditepati. Kemudian mereka didorong, nah ini peran Yahudi ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi orang-orang Yahudi itu menurut sejarah itu selalu membuat ulah sampai terjadi pengusiran. Nah, kalau ada pengusiran orang-orang Yahudi, itu harus dibaca sejarahnya. Sebab kemarin dikatakan, ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu mengusir orang-orang Yahudi. Mengusir. Apa sebabnya kok diusir? Begitu. Ini harus ditelusuri. Kalau itu difahami, wah, Umar bin Khattab itu kejam, kan begitu kesimpulannya. Ya, tidak seperti itu. Nah, ini juga harus kita pahami. Mereka orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin itu didorong-dorong oleh pemimpin Yahudi untuk melancarkan perang. Nah, coba kita lanjut. Persekongkolan Yahudi dengan musyrikin Quraisy. Nah, ini yang tadi ada kaitannya. Yang pertama, tokoh-tokoh Yahudi bersekongkol dengan kaum musyrikin Quraisy untuk memerangi Islam. Ada kepentingan. Ya, ada kepentingan orang-orang Yahudi. Beberapa pemimpin Yahudi berangkat ke Makkah untuk mendorong, untuk mendorong kaum musyrikin Quraisy. Sampai mendatangi ke Makkah untuk mendorong kaum musyrikin Quraisy melancarkan perang terhadap Rasulullah SAW. Sampai mereka juga berjanji, kami akan berperang bersama kalian hingga berhasil menghancurkannya. Dengan janji-janji supaya mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu mengikuti ajaannya. Yang keempat, karena sudah 1 tahun tidak menepati janjinya, maka saat ini tidak harus turun ke medan perang. Guna menyelamatkan muka, izin deh. Kalau sudah setahun kok tidak ditepati, itu malu dia. Mungkin kalau orang kita bilang, iki raiku iki diselendi ya gitu. Raiku diselendi. Ya salah kono ae. Itu. Dan juga menepati tantangannya. Masuk menantang-nantang tok. Wani-wani angas seperti. Apalagi Yahudi telah bersekutu dengan mereka sehingga tambah bersemangat. Nah, itu persekongkolan orang-orang Yahudi dengan kaum kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy. Kemudian, golongan yang tergabung di dalam persekongkolan. Menurut keinginan kaum musyrikin Quraisy, peperangan yang akan dilancarkan ini adalah sebagai upaya yang terakhir untuk menyelesaikan sengketa antara Makkah dan Madinah yang sudah berlangsung sekian lamanya. Mumpung ada yang membantunya, mumpung ada sekutunya,
Sebab kalau dia sendirian, dia sudah mengukur kemampuannya, tidak mungkin akan mengalahkan Islam. Tidak mungkin. Itu. Yang kedua, karena itu Abu Sufyan mengumpulkan segenap kekuatan dan melakukan segala tipu daya. Jadi peperangan itu ya penuh trik, penuh tipuan, siasat, namanya siasat. Dengan pengharapan usaha yang terakhir ini berhasil memberi hasil yang gemilang harapannya. Ya boleh-boleh saja mengharapkan seperti itu, tapi nanti kenyataannya seperti apa. Yang ketiga, siapa saja yang tergabung di dalam persekongkolan tersebut? Yang pertama adalah kaum musyrikin Quraisy. Yang kedua, orang-orang Yahudi dari Khaybar yang gigih dan degil. Degil itu keras kepala, kepala batu, yang berperan sebagai provokator. Tadi yang mendorong-dorong tadi, yang mendorong-dorong. Ayo kita serang bersama-sama. Kemudian yang ketiga, golongan Bani Salim. Ini sing diajak-ajak. Golongan Bani Asad, golongan Bani Ghatafan, golongan Bani Murrah, kemudian golongan Asja. Ini sekutu-sekutu mereka. Kemudian yang kelima, pendeta Yahudi meyakinkan kaum musyrikin. Nah ini, supaya ajaannya didengar, itu sampai dia itu, ya istilahnya membual lah, begitu. Suatu hal yang aneh, ini kalau menurut tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali itu dikatakan al-gharib, suatu hal yang aneh, bahwa para pendeta Yahudi sangat berkepentingan, berusaha keras meyakinkan kaum musyrikin di Mekah. Orang Yahudi itu sangat berkepentingan, karena memang Allah juga sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 kalau insya Allah, walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Wis to, mulai biyen sampai saiki ya sik terus. Tidak akan rela, tidak akan ridho kalau Islam berkembang. Kalau Islam maju itu atine sakit, loro. Itu kepentingannya. Maka mereka meyakinkan dengan keras kepada kaum musyrikin di Makkah. Yang pertama, berperang melawan Muhammad SAW adalah kebenaran yang harus dilaksanakan. Coba, perang melawan Muhammad itu kebenaran. Kebenaran, kata anak-anaknya, kebenaran teko mbahmu. Kalau anak-anak dulinan itu, apa teko Hongkong. Kebenaran teko Hongkong ah. B, menghancurkan Muhammad SAW adalah tindakan yang diridhoi oleh Tuhan. Tuhan yang mana? Pertanyaan. Tuhan yang mana yang meridhoi? Nah, ini. C, mereka berdalih kepercayaan musyrikin Quraisy jauh lebih baik daripada agama Muhammad. Tambah nyeleot. D, adat istiadat serta tradisi jahiliyah jauh lebih baik daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Apa saiki gak terulang seperti ini? Adat istiadat itu lebih baik daripada Quran. Itu. Ini kata tokoh-tokoh orang Yahudi tadi. Orang-orang Quraisy sangat gembira mendengar pernyataan. Ini lebih tepat dikatakan bualan. Bualan itu dan menambah kebulatan tekad untuk melancarkan perlawanan. Ini. Jadi dengan ucapan tokoh-tokoh Yahudi itu orang Quraisy senang. Senang. Sehingga menambah kebulatan tekadnya untuk melawan Islam. Mereka lalu menyatakan kesediaannya menyerbu Madinah bersama-sama orang-orang Yahudi.
Ayo bareng-bareng. Setelah itu para pemimpin Yahudi mendatangi orang-orang Arab Badui, Bani Ghatafan. Jadi masih mengajak orang-orang kelompok-kelompok golongan-golongan yang lain dan berhasil mengadakan persekutuan dengan mereka. Berhasillah sudah politik kaum Yahudi yang direncanakan oleh para pemimpinnya dalam membentuk persekongkolan bersama orang-orang kafir dan musyrikin untuk menghancurkan Muhammad dan dakwah agamanya. Dikira gampang gitu. Dikira gampang. Oh yo wis ro sejarah ya gitu. Tapi kita yakin karena menegakkan kebenaran yang hak itu pasti dibela, pasti dilindungi oleh Allah yang mempunyai al-haq. Al-haqqu mir rabbikum. Fala takunanna minal mumtarin. Nah, kemudian yang keenam, langkah-langkah kaum muslimin membela Islam. Kaum muslimin menyadari sepenuhnya betapa besar bahaya yang mengancam keselamatan. Maka segeralah merencanakan langkah-langkah untuk membela dakwah Islam dan mempertahankan negeri Madinah. Negeri mereka, maksudnya negeri umat Islam. Yang pertama, mereka merencanakan suatu langkah yang sama sekali belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab. Ini strategi baru ini. Karena yang mereka kenal selama ini hanya berperang di medan terbuka. Terjun ke medan terbuka, tanding 1 lawan 1, setelah itu tunggu komando. Kalau sudah ada komando serang, itu baru gerutuk kan begitu. Nah, tunggu komando. Itu yang dikenal. Tapi kali ini kaum muslimin menempuh sistem pertahanan parit, yaitu khandak. Khandak itu artinya parit. Maka ini juga dinamakan perang khandak, perang yang menggunakan siasat parit. Mereka bekerja keras menggali parit di sekitar dataran, di pegunungan, di kota Madinah untuk memisahkan jarak tempur antara pihak penyerang dan pihak yang bertahan. Jaraknya biar jauh. Itu. Maka dihalang-halangi oleh parit. Kemudian yang keempat, mereka mengungsikan kaum wanita. Kaum wanita dan anak-anak diungsikan ke daerah pegunungan yang sukar dijangkau oleh musuh. Nah, ini strateginya. Kemudian gaya kepemimpinan Rasulullah ini tidak terpisah, langsung berurutan bersambung. Rasulullah SAW selalu terbuka. Terbukti beliau menerima saran dan usul dari para sahabatnya. Misalnya taktik perang parit adalah atas usul seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Itu yang mengusulkan. Karena kalau siasat taktik ini adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, siasat yang engkau berikan atau engkau buat ini apakah wahyu dari Allah?" Oh tidak. Kalau tidak saya boleh usul. Itu usul. Kalau itu hanya pendapat pribadi Rasulullah, maka usul sahabat diterima. Nah, termasuk sahabat Salman Al-Farisi. Nah, gaya kepemimpinan Rasulullah, beliau memberikan contoh untuk bekerja membanting tulang di dalam penggalian parit. Beliau juga mengangkut tanah dan batu di atas pundak loh, coba. Ini pemandangan yang aneh kalau di Madinah itu. Aneh. Tidak terjadi di Madinah. Karena di Madinah itu bersuku-suku, berkasta-kasta. Yang para pemimpinnya ya tinggal tunjuk, tinggal perintah. Tinggal tunjuk dan tinggal tunjuk. Nek gak nurut, ditunjuk, ditunjuk. Itu keras. Ya, itu. Jadi tidak biasa hal seperti itu yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Wong pemimpin kok seperti itu, melok manggul ranjang ya, misalnya, untuk membawa tanah dan batu. Yang ketiga, beliau bersenandung untuk menghibur sahabatnya.
Jadi sahabat-sahabat yang bekerja keras tadi dihibur. Beliau itu bersyair sehingga bisa mengurangi rasa letih mereka. Dengan dihibur itu lali. Nggawa kabotan barang ya lali, gawa tambah enteng. Kata-kata senandung gembira beliau adalah, kalau bukan karena Allah, kita tak kenal hidayah, tak kenal sedekah, tak kenal sholat. Jadi kalau tidak karena Allah, itu tidak bakal mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Orang kalau mendengarkan misalnya ceramah agama, kok adem, ayem. Mendengarkan Al-Quran dibaca, tenang. Mendengarkan adzan, telinganya tidak keri, tidak sakit, itu berarti pertanda hidayah itu akan mudah masuk. Tapi nek wis krungu adzan iku keri kupingi, mendengarkan ayat Al-Quran itu marah-marah, ini berarti jauh dari hidayah. Maka kesesatan yang akan diberikan oleh Allah. Ini ciri yang paling sederhana saja. Kalau bukan karena Allah, jelas kita tidak kenal hidayah, tidak kenal sedekah, tidak kenal sholat. Ya Allah, kata Rasulullah, limpahkanlah ketabahan dan ketenangan. Mantapkan kaki dan tekad menghadapi lawan. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga dari riwayat yang sahih, ini diulang-ulang oleh Rasulullah. Mantapkan kaki dan tekad menghadapi lawan. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Komplotan musuh siap menyerang kita. Musuh sudah mengintai, siap sewaktu-waktu. Karena taktik strategi yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah taktik strategi mempertahankan diri, bertahan. Itu taktiknya, bertahan, tidak menyerang. Bertahan. Bertahan, kalau diserang baru menyerang. Kalau mereka sudah melempar panah, maka baru kita melempar panah. Itu strategi Rasulullah. Jadi tidak memulai dulu, bertahan. Tapi kalau diserang, menyerang. Nah ini, musuh sudah siap untuk membantai kita. Membawa bencana, namun kita tak rela. Namun kita tak rela. Membawa bencana, namun kita tak rela. Ini juga diulang-ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali ini sangat teliti dalam menulis Sirah Nabawiyah. Sangat teliti. Beliau sangat berhati-hati, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Terbukti ketika Zaid bin Harithah mau menceraikan istrinya, maka dicegah oleh Rasulullah, jangan. Bertakwalah kepada Allah, jangan kamu ceraikan. Itu ada penulis sejarah yang menyatakan bahwa Nabi itu menaruh cinta kepada Zainab gitu. Nauzubillah min dzalik. Sangat tuduhan yang sangat kecil. Lah kalau menaruh cinta, ini logika yang sederhana. Ya sedang cerain. Wes sedang pegatan. Nah, begitu. Maka itu tidak mungkin, itu ditolak mentah-mentah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu tidak ditulis. Itu jelas sejarah yang palsu. Itu jelas dari golongan orang-orang yang ingin menyerang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.